Halo teman-teman, kembali bertemu bersama saya Iwayan Wimartama. Nah, kali ini kita masih tetap dalam bahasan kita yaitu tahapan respirasi aerob. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini didefinisikan sebagai reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom 2C, yaitu asetil koenzim A, atau biasa disingkat dengan asetil-CoA. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dekarboksilasi oksidatif ini merupakan tahapan kedua dari respirasi aerob. Nah, jadi hasil dari glikolisis yaitu asam pirufat akan dijadikan senyawa baru yang atomnya lebih kecil yaitu 2C dari 3C, yaitu adalah asetil koenzim A. Nah, tempatnya adalah di matriks mitokondria bagi sel eukariotik, sedangkan bagi sel prokariotik di sitosol. Hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif ini adalah 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Nah, kita akan membahas bagaimana sih prosesnya agar bisa mendapatkan 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Nah, sebelum kita lanjutkan ke proses dekarboksilasi oksidatif, saya akan mengingatkan terlebih dahulu konsep reaksi kimia, yaitu pengubahan suatu substrat menjadi produk dengan bantuan komponen enzim dan ATP. Nah, pada proses dekarboksilasi oksidatif ini, substratnya itu adalah asam pirufat, dan produknya itu adalah nanti asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Oke? Nah, perlu kita ketahui juga, di reaksi dekarboksilasi oksidatif ini dikatalis oleh beberapa kompleks enzim yang dinamakan dengan kompleks enzim pirufat dehidrogenase, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, pirufat dehidrogenase. Yang kedua, dihidrolipoamid asetil transasetilase. Dan dihidrolipoamid dehidrogenase. Ya, jadi ada kompleks enzim di sini, 3 enzim ya, yang akan membantu proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, selain itu, reaksi dekarboksilasi oksidatif ini juga dibantu oleh 5 gugus prostetik. Masih ingat apa itu gugus prostetik? Nah, gugus prostetik itu merupakan bagian non-protein dari enzim kompleks. Seperti itu ya, yaitu diantaranya tiamin pirosfat atau TPP. Ini merupakan turunan dari vitamin B1. Kemudian ada asam lipoat, koenzim A, flavin adenin dinukleotida atau FAD, dan nikotinamid adenin dinukleotida atau NAD. Ya, jadi dibantu juga oleh 5 gugus prostetik yang dimiliki oleh enzim yang kompleks tadi. Itu. Nah, baru kita lanjutkan ke proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, kita mulai tahapan yang pertama. Nah, pada tahap pertama akan terjadi molekul asam pirufat akan melepaskan satu gugus karboksilnya yang sudah teroksidasi sempurna dan mengandung sedikit energi, yaitu dalam bentuk molekul CO2. Nah, jadi asam pirufat akan melepaskan satu gugus karboksilnya, yang ini ya, yang dimerahkan ini akan dilepas keluar, akan membentuk CO2 gitu ya, CO2 seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan suatu kompleks antara TPP atau tiamin pirofosfat dengan pirufat yang diikuti dengan dekarboksilasi asam pirufat yang menghasilkan asetaldehida. Enzim yang mengatalis pada tahap ini adalah pirufat dehidrogenase. Ya. Nah, yang pertama itu kan terjadi dia pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat. Nah, lalu kemudian yang masih tersisa ini akan menjadi kompleks pirufat
dengan TPP, itu ya, dengan koenzim TPP, sehingga menghasilkan asetaldehida. Seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa proses ini, tahap 1 ini gitu ya, enzim yang mengkatalisnya adalah pirufat dehidrogenase. Ya, lanjut ke tahap kedua. Nah, pada tahap kedua, unit asetaldehida yang tertinggal setelah dekarboksilasi pirufat akan bereaksi dengan asam lipoat sehingga membentuk kompleks asetil asam lipoat. Seperti itu. Nah, jadi asetaldehida ini akan bereaksi dia dengan asam lipoat sehingga membentuk kompleks asetil asam lipoat. Yang ini. Ya. Nah, setelah dibentuk ini, kemudian yang ini asetaldehida ini akan bereaksi dengan asam lipoat, kemudian menjadi kompleks asetil asam lipoat. Nah, dalam reaksi ini asam lipoat tereduksi dan aldehida dioksidasi menjadi asam. Asam yang baru terbentuk merupakan suatu tioester dengan asam lipoat. Nah, lanjut ke tahap ketiga. Nah, pada tahap ketiga, gugus asetil dipindahkan dengan perantara enzim dari gugus lipoil pada asam dihidrolipoat ke gugus tiol, yaitu sulfhidril pada koenzim A. Reaksi ini menghasilkan asetil-CoA. Nah, kemudian dari kompleks asetil asam lipoat ini dipindahkan gugus asetilnya dengan perantara enzim yang ada di gugus lipoil, ya ini di asam ini gitu. Untuk asetil ini dipindahkan ke koenzim A. Nah, sehingga reaksi ini menghasilkan asetil-CoA. Seperti itu. Oke, lanjut ke tahap keempat. Nah, kemudian asam lipoat teroksidasi dengan memindahkan elektron dari asam lipoat tereduksi ke FAD. Nah, selanjutnya di sini asam lipoat akan terus bereaksi dia dan kemudian terjadi pemindahan elektron dari asam lipoat tereduksi ke FAD. Itu ya, ke FAD. Nah, reaksi ini penting yaitu karena supaya suplai asam lipoat teroksidasi secara berkesinambungan selalu tersedia untuk pembentukan asetil-CoA dari asam piruvat. Nah, seperti itu ya. Nah, pada saat pemindahan elektron dari asam lipoat reduksi ke FAD, FAD ini akan berubah menjadi FADH. Seperti itu. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, FADH yaitu bentuk reduksi dari FAD tadi yang tetap terikat pada enzim akan dioksidasi kembali oleh NAD+, yaitu nikotinamid adenin nukleotida menjadi FAD kembali. Seperti itu. Di sini kembali dia dioksidasi oleh ini NAD+ sehingga FADH ini kembali menjadi FAD. Nah, kemudian NAD+ berubah menjadi NADH, yaitu bentuk reduksi dari NAD+. NADH ini akan menyimpan elektron dia yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Nah, sehingga NADH ini akan berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap sistem transport elektron. Nah, seperti itu proses dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil dekarboksilasi oksidatif dari satu asam piruvat adalah CO2, yang di sini CO2 di tahap 1 tadi, gugus karboksilnya dilepaskan oleh piruvat. Kemudian NADH yang di sini tadi akibat tereduksi, kemudian asetil-CoA ya, yang di sini. Oke. Nah, karena glikolisis itu menghasilkan 2 asam piruvat, maka hasilnya kita tinggal kalikan 2. Jadi, hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 CO2,
2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Nah, setelah itu, asetil-CoA ini akan menjadi substrat di tahapan selanjutnya, yaitu siklus Krebs ya. Nah, sedangkan 2 NADH ini akan terus berlanjut ke sistem transport elektron. Nah, sedangkan CO2-nya nanti akan dibuang keluar tubuh, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan secara kompleks proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, jika kalian masih bingung, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat proses dekarboksilasi oksidatif ini, ya. Perhatikan baik-baik. Yang terjadi adalah asam piruvat dengan atom 3C akan mengalami pemutusan satu atom C, membentuk gugus asetil, kemudian C yang lepas akan membentuk CO2. Nah, dimulai dari sini ya. Asam piruvat akan memutus satu atomnya, satu atom C-nya, sehingga yang ini menjadi CO2, seperti itu. Nah, yang masih tersisa itu dinamakan dengan asetil. Nah, ingat bahwa setiap reaksi pemutusan akan ada elektron yang terlepas, sehingga elektron ini akan ditangkap oleh NAD+, sehingga NAD+ berubah menjadi NADH. Nah, kemudian gugus asetil mendapat tambahan koenzim A menjadi asetil-CoA. Nah, seperti itu, gugus asetil ini akan ditambahkan dengan koenzim A sehingga dia menjadi asetil-CoA. Nah, hanya itu saja sebenarnya secara singkatnya. Nah, perlu diingat bahwa dekarboksilasi oksidatif ini adalah reaksi persiapan untuk membentuk asetil-CoA agar bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu siklus Krebs, gitu ya. Hasilnya adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Karena ada 2 asam piruvat yang masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mengetahui apa yang kalian ketahui. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih ragu, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.